wabarakatuh. Muhasabatun nafas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Hafidh Hurmat LC, pengurus dan jamaah Masjid Qabul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ta'lim atau kajian suruk setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Ya, mudah-mudahan kita selalu berada di dalamnya sehingga kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada pagi hari ini kita dikumpulkan di Masjid Qabul Jannah yang kita cintai ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini suruk 5.48, biasanya ditambah 10 menit berarti 5.58. Insyaallah kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Hafidh Hurmat. Untuk itu kita niatkan i'tikaf, niatkan thalabul ilmi agar duduk kita setiap helaan nafas bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz Hafidh Hurmat dipersilahkan untuk membacakan kitab Tazkiyatun Nafs. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Semoga kita bisa terus meningkatkan syukur kita dengan lebih baik dan lebih banyak, sehingga Allah akan senantiasa menambahkan nikmatnya untuk kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk kedua utama kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan segenap umatnya hingga yaumul qiyamah. Seperti yang disampaikan Ustaz tadi, bahwa pada pagi hari ini kita masuk bab muhasabatun nafas. Setelah kita sebelumnya membaca dan mengenali serta memahami berbagai kondisi jiwa, kondisi hati, kemudian bagaimana kita senantiasa memiliki an-nafsul mutmainnah, hati yang tentram dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentram dalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, seraya terus mendekatkan diri kepadanya, dan kita juga berusaha memiliki qalbun salim, hati yang tidak sekedar hidup tapi juga sehat, dan hati itulah yang nanti akan membawa kepada keselamatan di yaumul qiyamah atau di akhirat. Maka untuk itu di antara usaha yang sangat penting adalah muhasabatun nafas, yaitu melakukan muhasabah diri, mengevaluasi diri. Ya, kebetulan tadi disampaikan oleh Ustadz, kita sekarang berada di awal tahun 2026. Semoga tahun yang baru
lebih bisa meningkat gitu ya. Meningkat ibadahnya, meningkat kesolehannya, meningkat ketakwaannya dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di sisi lain dalam hitungan Hijriah kita sekarang berada di bulan Rajab yang sebenarnya juga sudah di pekan-pekan terakhir ya. Kita sekarang memasuki tanggal 22 Rajab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dalam bab muhasabatun nafs ini, al-muallif sang penulis mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ilaju istila'in nafsil ammarati ala qalbil mu'min, dan di antara treatment terapi agar jiwa nafsu yang ajakan kepada keburukannya itu begitu kuat, bagi seorang mukmin muhasabatuha wa mukhalafatuha adalah dengan muhasabah, melakukan evaluasi dan juga menyelisihi atau tidak menuruti ajakan nafsu tersebut. Kama rawal Imam Ahmad, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu, orang cerdas itu adalah orang yang mengevaluasi dirinya, orang yang menghitung-hitung apa yang dilakukan oleh pribadinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk menyiapkan kehidupan setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti nafsunya dan mengikuti ajakan nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan ia berangan-angan terhadap Allah. Jadi ada sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sifat al-kayyis, orang cerdas. Kemudian al-kayyis ini dibandingkan dengan berhadap-hadapan dengan sifat al-ajiz, lemah. Jadi di satu sisi sifat yang baiknya itu adalah kayyis, yang diterjemahkan dengan cerdas tadi, ternyata kebalikan dari cerdas di sini dalam hadis ini bukan al-jahil gitu, bukan bodoh, tapi kebalikannya itu al-ajiz. Jadi kayyis di sini berarti kecerdasan yang dimaksud bisa jadi adalah kecerdasan spiritual. Ini adalah kecerdasan yang membuat orang sangat paham, mengetahui apa yang harus dilakukan dalam hidupnya untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Jadi berarti juga ajiz, lemah, itu adalah di satu sisi lemah akal,
dan kemudian dia tidak bisa mengendalikan atau kalah oleh ajakan nafsunya, karena dijelaskan yaitu man atba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikuti ajakan kecenderungan nafsunya yang suka mengajak kepada hal-hal yang nikmat gitu ya, hal-hal yang menyenangkan saja. Kemudian ditambah dengan wa tamanna 'ala Allah. Tamanna 'ala Allah itu berangan-angan kepada Allah. Jadi begini, Allah itu kan maha penyayang gitu ya. Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti kalau saya berbuat salah juga Allah maha penyayang, nanti juga Allah akan mengampuni gitu. Jadi memberikan pembenaran, kata orang sekarang normalisasi ya, menormalisasi perbuatan salah, disandarkan atau dikaitkan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, maha pemurah, seolah-olah kalau dia melakukan kesalahan itu tidak masalah gitu. Tidak masalah. Itu tadi namanya normalisasi. Nah, padahal dia tidak berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah itu dengan beramal, tidak berusaha dengan melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepadanya, tidak berusaha dengan membaca istighfar, tidak berusaha dengan memperbanyak taubat gitu. Ini bisa lihat. Masih ya. Lihat. Sini ya. Aman ya? Nah, baik. Jadi orang yang al-ajiz, orang yang lemah itu gambaran dari jiwa yang tidak bisa melawan terhadap ajakan nafsu yang sebenarnya ajakannya itu menuju kepada hal-hal yang mencelakakan dirinya. Nah, makanya disebut dengan al-ajiz. Jadi kebalikan dari al-kayyis tadi. Baik, jadi dalam hadis ini ada kata dana nafsahu yang ditafsirkan oleh para ulama yang menafsirkan hadis ini dengan kalimat hasabaha, melakukan muhasabah diri. Kemudian Imam Ahmad yang dikutip dalam kitab ini juga meriwayatkan perkataan yang berasal dari Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab salah seorang sahabat Khulafaur Rasyidin yang terkenal dengan muhasabahnya. Ya, terkenal dengan muhasabahnya. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihadapkan dengan hisaban Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan perhitungan terhadap amal yang dilakukan oleh diri kita dalam hidup kita sebelum perhitungan itu nanti dilakukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab, di hari perhitungan. Lalu wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian, jiwa kalian, amal kalian sebelum ditimbang di mizan nanti.
fa innahu ahwana alaikum fil hisabi ghadan, karena jika kalian ingin mendapatkan kondisi paling ringan dalam hisaban nanti besok di yaumul hisab, antuhasibu anfusakum al-yaum, yaitu dengan melakukan muhasabah sekarang, hari ini, di kehidupan kita di dunia. Ini sebenarnya kan logis juga gitu ya, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita. Misalkan kita di akhir tahun, kemudian kita melaporkan hasil kerja kita setahun, yang laporannya itu tidak pernah dilakukan evaluasi, tidak ada evaluasi mungkin bulanan atau triwulanan atau semesteran, langsung dalam satu tahun pasti perhitungannya itu akan berat, sangat berat, sangat di dunia kerja ini pasti sangat sangat dirasakan hal seperti ini. Nah, apalagi kalau amal kita sepanjang hidup kita tidak pernah dievaluasi, tidak pernah dilakukan muhasabah, tiba-tiba muhasabahnya itu langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Pasti itu akan sangat-sangat berat. Sangat berat. Karena memang juga kalau kita baca, pelajari dalam ilmu manajemen itu kan yang namanya evaluasi itu tujuan utamanya untuk melakukan corrective action gitu ya, tindakan perbaikan. Jadi bagaimana apa yang sudah kita lakukan dalam satu project, dalam satu bulan dan seterusnya, ketika ada yang kurang disempurnakan, ketika ada yang keliru diperbaiki, seperti itu. Begitu juga dengan apa yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini, sangat penting untuk dilakukan evaluasi, muhasabah. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian, amal kalian sebelum dihadapkan dengan timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ahwana 'alaikum fil hisabi ghadan, karena sesungguhnya yang paling ringan hisaban yang kalian hadapi besok nanti di yaumul hisab, antuhasibu anfusakum al-yaum, jika kalian melakukan muhasabah terhadap diri kalian sekarang, hari ini. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan berhiaslah untuk penampilan besar nanti, untuk hari di mana seluruh amal kita dari awal sampai akhir, besar maupun kecil, zahir maupun batin, baik maupun buruk, itu ditampilkan di hadapan seluruh makhluk yang ada di hadapan hisab di padang mahsyar. Jadi kalau waktu itu kita pernah membahas di bab istighfar tentang manfaat istighfar yang mensucikan jiwa, membersihkan diri yang awalnya penuh dengan dosa dibersihkan, yang harusnya di yaumul hisab itu dipermalukan, yang tentu rasa malu yang tidak terkira
karena apa yang selama ini diumpetin, disembunyikan dari pandangan manusia, ternyata ditampilkan di hadapan seluruh makhluk saat itu, terbayang gitu, atau tidak terbayang bagaimana rasa malu yang kita rasakan saat itu. Nah, tapi dengan istighfar itu bisa diampuni, kemudian tidak ditampilkan. Itu tidak ditampilkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, jadi istighfar ini atau muhasabah ini memang biasanya paketan dengan istighfar, taubat, dan memperbaiki diri. Jadi di sini kalimat berikutnya tadi, tazayyanu lil aradil akbar, kita berhias, mempercantik diri, memperbaiki penampilan diri kita, jiwa raga kita untuk hari ditampilkannya amal di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat nanti. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu seluruh amal kalian akan ditampilkan, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Baik, ini dari hadis Rasulullah, kemudian dari perkataan Umar bin Khattab, dan berikutnya dari perkataan tabi'in. Ya, perkataan tabi'in di sini adalah dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau seorang ulama tabi'in yang terkenal dengan kezuhudannya, zuhud dan wara'. Beliau mengatakan, al-mu'minu qiwamun ala nafsihi. Namanya orang beriman, orang yang di dalam hatinya ada iman, apalagi jika iman itu kuat, maka dia qiwamun ala nafsihi. Dia adalah pemimpin terhadap dirinya, bisa menegakkan dirinya, bisa mengendalikan nafsunya, dan melakukan muhasabah terhadap jiwanya. Itu qiwam. Jadi kayak qiwam atau qawwam yang sering kita dengar. Kita sebagai laki-laki qawwam dalam rumah tangga, gitu ya. Pemimpin ya, pemimpin. Nah, kan perbandingannya kemarin-kemarin ada orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nah, sedangkan orang beriman kebalikan, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan nafsunya untuk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, hanya melakukan apa yang bermanfaat untuk dirinya dunia dan akhirat. Itu qiwamun ala nafsihi. Lalu yuhasibu nafsahu lillah. Dia melakukan muhasabah terhadap dirinya untuk Allah, karena Allah, agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya atau maksudnya dengan kata lillah. Yuhasibu nafsahu lillah, melakukan muhasabah diri karena Allah, untuk Allah. Wa innama khaffal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Dan hisaban di akhirat hanya akan ringan bagi orang-orang yang melakukan muhasabah di dunia. Wa innama khaffal hisabu yaumal qiyamah, dan hisaban di hari kiamat hanya akan ringan ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya, bagi orang-orang yang melakukan muhasabah di dunia.
mengevaluasi diri di dunia. Wa innama syaqqal hisabu yaumal qiyamah, sebaliknya hisaban hanya akan terasa berat di hari kiamat ala qaumin akhadhu hadzal amra ala ghairi muhasabah, yang membawa dirinya, membawa amalnya dihadapkan dengan hisaban akhirat tanpa melakukan muhasabah di dunia. Begitu kata Imam Hasan Al-Basri. Kemudian innal mu'mina yufaji'uhu syai'u wa yu'jibuhu fayaqul, dan orang beriman itu jika menghadapi sesuatu, yang sesuatu itu membuat dia tertarik, kagum, ingin melakukannya, ingin mengkonsumsinya, ingin mengambilnya, maka dia akan mengatakan, wallahi inni la ashtahika, demi Allah saya menginginkanmu, wa innaka lamin hajati, dan memang kamu itu saya butuhkan, walakin wallahi ma min hilatin ilaika, tapi demi Allah tidak ada cara dalam diri saya untuk mengambilmu, tidak ada jalan bagi saya untuk melakukan, untuk mengambil lah, katakan mengambil gitu ya, untuk mengambilmu. Hayhata, betapa engkau jauh dari saya, baini wa bainak, hila baini wa bainak, antara saya denganmu ada penghalang. Hila baini wa bainak, antara saya denganmu ada penghalang. Jadi misalkan orang memegang jabatan itu, dengan jabatan itu dia berpikir untuk memperkaya diri, gitu ya. Itu sangat-sangat mungkin dilakukan. Tapi bagi orang yang di dalam jiwanya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengatakan seperti perkataan tadi, ya saya kalau melakukan korupsi itu mungkin saya akan mendapatkan kesejahteraan, saya bisa beli mobil, saya bisa beli rumah, saya bisa membahagiakan anak istri saya, tapi saya tidak akan melakukan itu. Antara saya dengan tindakan koruptif jauh, ada penghalang yang Allah berikan antara jiwa saya denganmu, gitu kata orang beriman. Ketika melihat maaf ya, kalau sekarang kan tema-temanya itu kayak tema perselingkuhan, gitu ya. Jadi misalkan seorang tuan gitu melihat pembantunya masih muda, cantik, kemudian terbersit keinginan untuk selingkuh, bagi orang beriman itu tidak akan terjadi. Orang beriman akan mengatakan ada penghalang yang Allah berikan, ada hijab antara saya dengan perbuatan maksiat tersebut, dan seterusnya. Tindakan-tindakan maksiat walaupun menarik bagi nafsunya, tapi terhalangi oleh hijab imani, ya, imannya akan membentenginya. Nah, kemudian wa yufritu minhu syai'u fayarji'u ila nafsihi fayaqul, dan jika sempat terjadi keteledoran, kekeliruan dalam tindakannya, maka dia segera mengkoreksi dirinya, segera melakukan perbaikan sikapnya dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan
ma aradtu ila hadza ma li wa li hadza, apa yang saya inginkan, apa maksud saya dari melakukan ini, kenapa saya bersama dengan perbuatan ini. Dia lakukan koreksi. Itulah karakter orang-orang bertakwa, yaitu jika berbuat salah cepat sadar dan memperbaiki diri, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mengatakan, wallahi la a'udu ila hadza abadan, demi Allah saya tidak akan pernah mengulanginya selamanya. Begitu. Lalu kalimat berikutnya mengatakan, innal mu'minina qaumun awqafahumul Qur'an, sesungguhnya orang beriman itu adalah orang-orang yang bisa dihentikan oleh Al-Quran. Apa maksudnya? Kalau Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina, jangan pernah mendekati zina, maka dia tidak pernah melakukan tindakan yang mendekatkan kepada perzinaan, berhenti oleh larangan Al-Quran. Jika Al-Quran mengatakan apa kalimatnya, misalkan kalimatnya itu ada larangan riba, ya, jangan mengambil riba, ya, jangan mengambil riba, maka kita menjauhi riba, berhenti, tidak mau mendekati riba. Jika Al-Quran mengatakan wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan kesombongan, maka dia redam jiwanya untuk tidak memiliki sifat sombong, bahkan dia memiliki sifat tawadhu. Jadi orang beriman itu bisa dihentikan oleh Al-Quran, sementara orang yang tidak bisa dihentikan oleh Al-Quran, tidak bisa dilarang oleh Al-Quran, tidak bisa dikasih peringatan oleh Al-Quran, na'udzubillah, itu tanda-tanda hatinya tidak ada iman. Jika pengaruh Al-Quran terhadap jiwanya lemah, berarti imannya lemah. Semakin lemah pengaruh itu, berarti semakin lemah juga imannya. Dan jika Al-Quran sama sekali tidak berpengaruh kepada dirinya, maka berarti imannya benar-benar tidak ada. Dan padahal wahala baina halakatihim, padahal Al-Quran itulah yang menghalangi dia dari kecelakaan, dari kebinasaan. Yang juga pernah kita sempat singgung bahwa betapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menurunkan syariat haram, gitu ya, haram. Kenapa kita bersyukur? Karena dengan adanya syariat haram, kita terlindungi dari akibat-akibat buruk, terpapar dari akibat buruk dalam hal-hal yang diharamkan. Kalau kita tidak diberi peringatan bahwa riba itu haram, mungkin kita akan melakukan tindakan ribawi yang padahal itu bisa membinasakan kita. Kalau Al-Quran tidak melarang kita untuk makan babi, makan dengan dengan cara yang zalim, mungkin kita bisa melakukan itu dan itu akan mencelakakan kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah menurunkan syariat haram. Lalu dia sadar bahwa
Dia di dunia ini seperti tawanan, gitu ya. Menyadari seperti tawanan, tertawan. Kenapa tertawan? Karena kan memang yang kita rasakan bahwa ajakan keimanan dengan ajakan hawa nafsu itu selalu bersaing gitu, kuat-kuatan. Mana yang lebih kuat, sehingga kita tidak pernah merasa aman sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Selamat dari pengaruh hawa nafsu. Karena kita sadar ya'lam annahu ma'khudun alaihi fi sam'ihi. Kita sadar bahwa pendengaran kita akan dihisab, dan jika salah menggunakan pendengaran kita maka akan disiksa, akan membawa kepada siksaan neraka. Wa fi basarihi, juga penglihatan kita, wa fi lisanihi, juga lisan kita, wa fi jawarihi, juga seluruh anggota badan kita, semuanya akan mengantarkan kepada hisaban jika tidak dikendalikan dengan Al-Quran, tidak dikendalikan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ada perkataan Imam Malik bin Dinar, salah seorang muridnya Imam Hasan Al-Basri tadi. Kata Imam Malik bin Dinar mengatakan, rahimallahu abdan, Allah merahmati seorang hamba, qala li nafsihi, yang berkata kepada dirinya, alasti sahibata kada, bukankah kamu yang melakukan ini? Alasti sahibati kada, bukankah kamu yang melakukan ini? Jadi tadi alasti sahibati kada itu maksudnya adalah tindakan evaluasi, melakukan evaluasi diri. Kemudian setelah itu dia mengkondisikan jiwanya agar terkendali oleh ayat-ayat Al-Quran dan senantiasa memperbaiki jalannya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana laha qaidan, sehingga dia menjadi pemimpin untuk jiwanya, yang bisa membawa jiwanya menuju keselamatan. Ada di sini mungkin yang yang dikatakan yang terakhir oleh sang penulis bahwa muhasabah itu ada dua ternyata. Wa muhasabatun nafsi nau'an. Muhasabah itu ada dua. Nau'un min qablil amal. Satu jenis pertama, muhasabah sebelum amal. Wa nau'un ba'dahu, dan satu jenis muhasabah setelah amal. Amman nau'ul awal fahuwa an yaqifa inda awwali hammihi. Kalau muhasabah sebelum amal itu artinya sebelum melakukan satu tindakan, satu amal perbuatan, kita berhenti sejenak, jeda dulu sejenak. Untuk apa? Untuk memastikan apa tujuan kita melakukan amal tersebut. Tujuannya apa? Apa yang kita inginkan? Wala yubadiru bil amali, dan dia tidak terburu-buru melakukan satu amal, satu perbuatan, satu tindakan, hatta yatabayyana lahu rujhanuhu ala tarkihi, sehingga jelas baginya bahwa melakukannya itu lebih baik daripada tidak melakukannya. Misalkan kita mau buka buku, mau baca, ini bener gak? Buku ini, baca buku ini lebih baik daripada tidak membacanya. Kita membuka handphone, ini bener gak? Membuka handphone lebih baik daripada meletakkannya gitu. Kita mau makan, ini bener gak? Memakan ini lebih baik daripada tidak memakannya. Seperti itu. Seluruh
tindakan yang akan kita lakukan ternyata dipikirkan dulu gitu ya, dipikirkan dulu apakah apa yang akan kita lakukan ini memang baik, bermanfaat untuk diri kita. Nah, begitu juga kemudian diperkuat dengan perkataan Imam Hasan Al-Basri, rahimallahu abdan waqafa inda hammihi. Allah merahmati hamba yang berhenti sejenak untuk memikirkan apa tujuan dari setiap tindakan yang ia lakukan. Fa in kana lillahi amdahu. Jika dia bisa memastikan bahwa apa yang ia lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan. Wa in kana li ghairihi ta'akhkhara. Dan jika ternyata bukan untuk Allah, dia mundur, tidak jadi melakukan amal tersebut. Dan ini disyarah oleh penyarah, oleh para ulama yang mensyarahkan itu. Jadi begini, pertama kata penyarah, jika dalam jiwanya ada niat untuk melakukan satu amal, satu tindakan, itu dikoreksi dulu, kira-kira saya mampu tidak melakukannya. Kalau tidak mampu, jangan jadi. Kalau mampu, lanjut ke pemikiran yang kedua. Pemikiran yang kedua itu apa? Pemikiran yang kedua itu adalah hal fi'luhu khairun lahu min tarkihi. Apakah mengerjakannya lebih baik dari meninggalkannya? Jika meninggalkannya lebih baik, tinggalkan. Tapi jika mengerjakannya lebih baik, maka lanjut ke pemikiran yang ketiga, langkah berpikir yang ketiga. Apa langkah berpikir yang ketiga? Halil ba'ithu alaihi iradatu wajhillahi azza wa jalla. Apakah yang mendorong kita untuk melakukannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Jika bukan, jangan lakukan. Jika memang pendorong melakukan tersebut adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan ke langkah berpikir yang keempat. Ternyata masih ada. Langkah berpikir yang keempat itu apa? Langkah berpikir yang keempat itu adalah pikirkan bahwa kalau kita melakukannya, apakah jika melakukannya itu akan membuat kita justru akan merasa terbiasa dengan hal-hal yang bersifat kemusyrikan, yang bersifat kemaksiatan, perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan itu kok terasa ringan ya. Perbuatan maksiat itu kok terasa ringan. Kok saya merasakan perbuatan salah itu biasa-biasa saja, tidak ada beban dalam jiwa. Nah, ini yang harus difikirkan. Kalau dijalankan ini sering terjadi ya. Misalkan orang yang biasa melanggar lampu merah gitu ya. Ini hanya contoh aplikatif saja gitu ya. Orang yang biasa melanggar lampu merah, ketika melakukan pelanggaran itu aman-aman saja. Dia tidak merasakan kekhawatiran apa-apa. Berbeda dengan orang yang baru pertama kali melakukannya, dia lirik kanan, lirik kiri gitu ya. Kemudian hatinya, jantungnya berdegup kencang. Jangan-jangan akan terjadi sesuatu, jangan-jangan ada polisi dan seterusnya gitu. Nah, itu gambaran jangan sampai terjadi dalam jiwa kita merasa terbiasa
merasa ringan terhadap perbuatan-perbuatan salah walaupun itu kecil, ya, walaupun itu kecil. Nah, jika itu semuanya sudah aman, berarti kita sudah bisa melanjutkan, ya, melanjutkan rencana amal yang akan kita lakukan. Oh, ini baru yang pertama. Sementara yang kedua adalah muhasabah setelah amal. Kalau muhasabah setelah amal itu, yang pertama adalah muhasabah dalam ketaatan. Apakah dalam melakukan ketaatan ada yang kurang atau tidak? Ada yang keliru atau tidak? Sehingga kita berusaha untuk menyempurnakannya dan memperbaiki yang keliru dalam melakukannya. Nah, termasuk di antara unsur-unsur kesempurnaan dalam amal itu, yang pertama al-ikhlasu fil amal. Coba koreksi dalam diri kita tentang keikhlasan. Dari baca Quran kita, sholat kita, saum kita, sedekah kita, dievaluasi keikhlasannya. Yang kedua, wan nasihatu lillahi fihi. Menginginkan kebaikan untuk Allah, yaitu untuk agamanya. Bahwa yang saya lakukan itu memang keinginan agar agama Allah terjaga, orang-orang beriman terjaga, dan seterusnya. Syariat Allah terjaga. Yang ketiga, mutaba'atur rasul, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, syuhudu masyhadil ihsan, menghadirkan sikap ihsan dalam diri kita, yaitu selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yang kelima, syuhudu minnatillahi alaihi, menghadirkan kesadaran bahwa saya bisa melakukan ini karena karunia, pertolongan, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun kebaikan gitu. Kemudian yang ketujuh, jadi pertama ikhlas, kedua nasihat, keinginan baik untuk syariat Allah, yang ketiga sesuai sunnah, yang keempat menghadirkan ihsan, yang kelima menghadirkan kesadaran bahwa kita bisa melakukan amal soleh itu karena pertolongan Allah, yang keenam menghadirkan bahwa kita itu banyak kekurangan, banyak kekurangan. Nah, itu 6 langkah dalam muhasabah setelah amal. Jadi muhasabah ketaatan. Yang kedua, muhasabah setelah amal itu muhasabah terhadap kulli amalin kana tarkuhu khairan lahu min fi'lihi. Mengevaluasi ada enggak tindakan yang sebenarnya lebih baik saya tidak melakukannya daripada melakukannya. Dan yang ketiga adalah melakukan muhasabah terhadap hal-hal yang halal, yang boleh. Ini saya melakukan ini untuk apa? Oh, jadi ternyata begitu. Misalkan pakaian, kita memilih pakaian. Ini saya memilih pakaian ini kenapa? Untuk apa? Gitu. Memilih jenis, memilih bahan, memilih macam-macam makanan, memilih tempat tinggal, dan seterusnya. Hal-hal yang halal itu sebaiknya atau arahannya hubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu muhasabah setelah amal. Jadi udah kita bahas 2 bentuk muhasabah. Ada muhasabah sebelum amal dan ada muhasabah setelah amal. Tadi ada 3 hal muhasabah setelah amal.
Baik, jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, mudah-mudahan sambil kita mempersiapkan untuk hari-hari Ramadan, kita kan dipersiapkan udah dari awal Rajab ya, kita mempersiapkan jiwa kita, dan di antara persiapan yang kita lakukan adalah muhasabah, sehingga kita terus memperbaiki diri. Sudahkah lebih siap, sudahkah lebih siap, sudahkah lebih siap, dan seterusnya, sehingga harapannya nanti di bulan Sya'ban disempurnakan persiapan tersebut sehingga bertemu dengan Ramadan benar-benar siap. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu. Nah, kalau ada yang ingin disampaikan, masih 7 menit lagi kata Ustaz. Silahkan. Kalau tidak ada sedikit tambahan. Bagaimana lanjut? Jadi, oh iya, mengapa Ustaz? Sepertinya muhasabah itu suatu hal yang bagus dan besar, cuma persoalannya jarang dari kita itu justru melakukan muhasabah. Karena apa? Karena sepertinya belum pernah ada yang memiliki bagaimana orang praktiknya muhasabah sendiri. Tidak pernah ada. Yang ada itu teoritis semua. Muhasabah itu ini, tapi tidak pernah ada yang membuat praktis muhasabah sendiri itu seperti apa. Karena begini, itu akan menjadi sulit. Terutama yang muhasabah yang kedua, yang pada amal. Ya. Seperti kita tahu, yang di sini rata-rata sudah berumur semua. Dulunya mungkin mantan-mantan yang anak bandel kan, yang zaman tahun 70-an, 80-an, yang nggak pernah kenal kajian, ya kan? Bagaimana kita mau melakukan muhasabah sendiri? Ini prakteknya itu tidak pernah diajarin ke kita bagaimana muhasabah diri. Yang ada hanya teori. Nah, udah gitu tadi ada muhasabah yang kita harus menimbang sebelum ditimbang nanti di yaumil akhir. Bagaimana timbangan kita? Apakah dosa-dosa kita itu ada satu timbangan tersendiri yang kita tahu bahwa kalau dosa ini itu dihapus atau dimaafkan itu dengan amalan ini. Nggak pernah kita tahu. Bagaimana menimbangnya? Kalau tadi kan dibilang ada timbanglah amalan kita sebelum nanti ditimbang di sana. Sementara kita nggak tahu. Apakah sholat kita itu juga diterima? Apakah haji kita juga diterima? Apakah istighfar kita itu juga diterima? Kita nggak tahu. Apakah benar-benar dosa kita dulu karena belum pernah dapat kajian itu juga dosa yang sangat berat? Kita juga nggak tahu. Bagaimana mau muhasabah itu, Tad? Yang terakhir, ada yang membedakan antara Robbi Firli, makanya ada di dalam setiap doa kita, Robbi Firli dan Wa'fu Anni itu ada bedanya. Tolong tadi diperjelas, Pak. Baik. Terima kasih. Masya Allah, barakallah fiik. Subhanallah, luar biasa. Ya, jadi betul sekali bahwa setelah kita bahas dan juga banyak pembahasan-pembahasan yang dilakukan tentang muhasabah itu menggambarkan betapa pentingnya muhasabah untuk hidup kita. Baik untuk kebaikan dunia, apalagi untuk kebaikan akhirat.
Nah, jadi saran yang sangat-sangat bagus setelah kita memahami pentingnya muhasabah, maka memang sangat baik untuk dilakukan muhasabah. Prakteknya itu mungkin memang perlu bareng-bareng dulu gitu ya, biar biar terbiasa. Walaupun kan kayak gini, sebenarnya muhasabah itu jangan sampai ya. Kalau tadi gambaran dari para ulama, dari Imam Hasan Al-Basri, dari Imam Malik bin Dinar, orang bertemu dengan hisaban Allah Subhanahu wa taala padahal dia tidak pernah melakukan muhasabah, itu pasti hisabannya akan sangat-sangat berat sekali. Berarti kan penting sekali muhasabah. Makanya jangan sampai dalam hidup kita tidak pernah melakukan muhasabah. Yang kemudian kan rekomendasinya itu muhasabah itu bahkan setiap malam ya. Setiap malam menjelang tidur kita melakukan muhasabah terhadap perjalanan kita full sehari dari mulai bangun sampai menjelang tidur. Tadi rekomendasinya yang sangat baik adalah perlu dilakukan praktek muhasabah, gitu ya, praktek muhasabah. Walaupun di sini langkah-langkahnya tadi ada 7. Nah, bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap keikhlasan? Bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap yang kedua itu terhadap nasihat? Apakah ada keinginan dalam jiwa kita, dalam hati kita, dari setiap langkah yang kita lakukan itu untuk kebaikan syariat Allah? Apakah kita sudah bisa memastikan ibadah-ibadah kita, langkah-langkah kita itu mutaba'atu Rasulillah, sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan seterusnya yang 6 langkah tadi gitu ya. Yang 6 langkah tadi yang memang sangat bagus untuk dipraktekkan. Itu nanti sama Ustaz itu ya. Mudah-mudahan ini betul sangat-sangat bagus sekali. Ada semacam muhasabah, praktek muhasabah. Baik. Kemudian yang kedua terkait dengan perbedaan antara Rabbighfirli dan wa'fu anni, gitu ya. Apa perbedaannya? Jadi kalau Rabbighfirli itu kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama secara umum, atau yang kedua mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang sengaja kita lakukan dalam kesadaran. Dengan sadar gitu. Kita tahu itu salah, kan memang kita sering melakukan itu. Gitu ya. Tahu salah tapi kita masih melakukannya, maka sampaikan kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah hamba, karena memang kita melakukan kesalahan-kesalahan itu sadar. Sedangkan wa'fu anni, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan kita dari siksaan atas kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja kita lakukan, atau kesalahan-kesalahan kecil, ya, kesalahan-kesalahan kecil yang memang sebenarnya kita itu malah yang tidak sadarnya itu mungkin lebih banyak mungkin, gitu ya. Apalagi hal-hal yang sudah terlihat biasa dalam kehidupan itu ya, kayak misalkan kita berkata kasar kepada anggota keluarga, kepada anak, istri yang sebenarnya tidak layak, atau kita
tidak kurang baik dalam menjaga keluarga kita. Jangankan menjaga keluarga, menjaga diri aja kan kurang baik. Nah, sebenarnya banyak tindakan-tindakan salah yang kita lakukan tanpa kita sadar. Nah, jadi secara spesifik seperti itu, walaupun sebenarnya dua-duanya bisa digunakan, karena biasanya kalau kita menyebutkan satu itu biasanya dimaksudkan untuk umum, gitu ya. Apapun salah satu dari keduanya. Tapi kalau kita sebutkan dua-duanya, itu artinya lebih spesifik, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan baik untuk dosa yang besar maupun kecil yang kita lakukan sadar maupun tidak sadar. Gitu. Dua-duanya. Nah, jadi berarti dua-duanya penting gitu ya, penting untuk kita perbanyak mohon ampunan dengan Rabbighfirli dan mohon ampunan pembebasan dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan wa'fu anni. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon ampun kepada Allah jika ada hal-hal yang salah dan keliru. Wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ini. Oh, ini suka lupa. Baik, alhamdulillah, sallallahu jazakumullah ahsanal jazaa kepada Ustaz yang hormat yang telah menyampaikan materinya. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan, terutama Amin, ya Allah. muhasabah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa muhasabah sebelum kita melakukan amal. Minimal apa yang kita lakukan ini nanti bagaimana, gitu ya. Jangan bagaimana nanti, gitu ya. Jadi tabrak aja dulu, bagaimana nanti. Tapi nanti bagaimana, sehingga mikir sejenak. Kemudian setelahnya, biasanya ketika kita melakukan sebuah amal soleh atau perbuatan apa saja itu baik, biasanya hati kita jadi plong, hati kita jadi enak, berarti alhamdulillah. Tapi ketika kita sudah melakukan hal tersebut, agak-agak nyesek, agak-agak penyesalan, berarti berujung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk selalu bisa muhasabah diri kita. Itulah kajian suruh pada pagi hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.